Ya, sedikit mengulas dari materi Mbak Tias kemarin. Jadi tahapan pembuatan film itu sebetulnya ada 5. Tahapan pertama itu development. Development itu adalah proses bagaimana mengembangkan ide akhirnya menjadi sebuah skenario. Nah, ketika skenario sudah final, maka skenarionya bisa digunakan untuk tahapan berikutnya, yaitu tahap praproduksi. Di tahap praproduksi ini, seluruh tim, mulai dari kru dan pemain, menggunakan skenario itu untuk menjadi acuan mereka bekerja. Pemain akan belajar acting, belajar berperan seperti apa yang ditulis di skenario. Kemudian kru kamera itu akan coba membedah, membreakdown gitu ya, membreakdown kebutuhan-kebutuhan pengambilan gambar, rencana pengambilan gambar dan lain sebagainya. Kemudian juga tim artistik juga akan melakukan hal itu. Udah gitu di bawah produser ada tim produksi juga itu mempersiapkan perizinan lokasi dan sebagainya gitu. Nah, tahap praproduksi ini tujuannya adalah untuk pure untuk mempersiapkan syuting gitu. Nah, ketika segala sesuatunya udah disiapin, mulai dari kamera, udah latihan acting, artistik sudah, kemudian masalah-masalah perizinan, akomodasi sudah, nah berarti sudah siap untuk syuting. Nah, syuting itu ada dua ada dua output yang nanti akan didapatkan oleh tim produksi yaitu akan mendapat rekaman gambar dan rekaman suara. Biasanya untuk pengambilannya itu terpisah. Jadi ada pengambilan gambar dan pengambilan suara, perekaman suara dan perekaman gambar. Yang nanti uh, walaupun terpisah nanti akan digabungkan kembali pada tahapan berikutnya yaitu tahap post produksi. Di tahap post produksi nanti gambarnya akan disusun, diedit sesuai dengan cerita di dalam naskah, kemudian juga akan diwarnain ya, dikasih warna, dikasih efek. Sama begitupun dengan suara, nanti juga akan ditambahkan musik sampai akhirnya kita dapetin yang namanya master gitu. Setelah gambarnya sudah oke, sudah bagus, kemudian suara juga udah oke, kemudian akan di-mix kembali, akan di-mix dan akan di-render lah ya. Ibaratnya kayak di-render sampai akhirnya mendapatkan satu file master yang itu nanti akan didistribusi kemana-mana gitu. Nah, master ini biasanya kalau beda-beda, kalau untuk bioskop formatnya beda, untuk TV beda gitu, untuk YouTube juga beda. Nah itu, tapi yang jelas kita sudah punya master yang sudah siap penonton nikmati gitu. Karena penonton kan tidak mungkin nonton hasil syuting, nggak mungkin. Kita harus olah itu dulu di post produksi baru bisa didistribusi. Nah itu sekilas ya, itu mungkin materi Mbak Tias kemarin. Oh ini batasan-batasan dalam film pendek. Sebetulnya bukan hanya film pendek sih. Untuk film apapun kita tuh akhirnya apa ya penulisan skenario itu harus harus betul-betul paham bahwa apa yang dia tulis itu harus bisa diwujudkan gitu. Karena percuma kita menulis sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang kemarin Mbak Tias mencontohkan misalkan ada dengan mobil kebakar, ada adegan ya pokoknya percuma kita menulis sesuatu yang wah banget gitu yang menurut imajinasi kita itu keren gitu tapi ternyata setelah kita setelah kita koordinasi dengan produser itu tidak mungkin diwujudkan jadi bedanya penulis skenario dengan penulis novel atau karya sastra lain lah ya di karya sastra lain itu tidak ada beban untuk mewujudkan itu ke media lain gitu. Sementara skenario itu memang betul-betul konsep yang dipakai untuk diwujudkan ke media lain yaitu media audiovisual sehingga si penulis skenario harus betul-betul sadar bahwa apa yang dia tulis itu bisa diwujudkan sama timnya. Jadi kita harus sangat concern misalnya ke budget, berapa budget yang kita punya, apakah ada budget atau bisa aja kita berangkat dari budget nol misalkan. Kalau kita bikin film pendek itu masih bisa ya, film pendek. Terus berapa lama durasi dari produk yang akan kita hasilkan ini? Kalau film pendek mungkin kita akan bermain di 5 menit sampai 15 menit. Tapi kalau misalkan di film layar lebar, kita akan menulis untuk 90 menit
Atau misalkan di serial kita akan menulis untuk 45 dikali 10 episode gitu ya. Nah, itu kita harus harus sadar betul gitu berapa sih durasi yang nanti akan kita buat gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi cerita yang nanti kita tulis dan lain sebagainya lah. Semua banyak aspek di dalam skenario. Terus kalau untuk karakter dan setting ya itu juga tentu ya. Jadi kita juga harus sadar betul ada berapa banyak karakter yang terlibat di sini. Apakah sulit atau mudah untuk diwujudkan? Misalkan karakter yang sulit. Kita menulis bayi di dalam skenario kita itu konsekuensinya gede banget. Melibatkan bayi dalam sebuah film itu konsekuensinya besar banget karena kita tahu sendiri kalau bayi itu kan beda dengan kita orang dewasa ya yang sudah bisa mengontrol emosi dan lain sebagainya, belum dia juga masih rentan gitu ya. Atau misalkan kita di karakternya ada kakek-kakek misalnya, atau pokoknya apapun yang kita tulis dalam skenario itu nanti pasti ada konsekuensi dalam produksi. Begitupun setting. Setting misalkan kemarin itu yang mungkin saya sharing di film Ikroma Universe, saya menyertakan settingnya itu sebuah observatorium di Inggris dan itu cukup terpencil gitu daerahnya tuh kayak di tengah hutan. Nah, itu juga ada konsekuensi di budget seandainya produser memaksakan untuk syuting di situ. Nah, makanya waktu itu pilihannya uh, adegan di observatorium itu ditiadakan akhirnya diganti dengan setting lainnya. Nah, itu jadi mungkin beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan kita sebagai penulis skenario supaya kita yakin apa yang kita tulis ini bisa diwujudkan. Nah, ini gambaran besarnya ya, alur kerja penulis skenario. Jadi kita nggak langsung nulis langsung halaman yang panjang dan mendetil ya. Kita nggak langsung nulis langsung skenario, tapi sama dengan penulis novel atau penulis buku, kita tuh semacam kayak bikin kerangkanya dulu gitu. Jadi kita berawal dari idenya terus dikembangkan menjadi premis. Premis itu satu dua kalimat yang bisa menceritakan keseluruhan filmnya. Terus dari premis itu kita kembangin lagi menjadi sinopsis. Jadi dari yang satu dua kalimat itu kita kembangin menjadi ya jadi 3 paragraf misalnya gitu. Nah, dari sinopsis ini akan kita breakdown lagi kira-kira karena di dalam skenario itu kita cara apa namanya? Karena dalam format skenario kita bermainnya dengan adegan demi adegan gitu ya. Jadi kita ngebayangin nanti ada adegannya apa saja gitu. Nah, itu di breakdown di outline. Dari outline kita lebih perdetil di treatment. Nah, treatment ini sebetulnya bentuknya udah seperti skenario yang tadi saya tunjukin. Tapi kalau treatment itu belum ada dialog detailnya. Jadi dialognya itu hanya berupa kalimat tidak langsung gitu. Tapi sudah misalnya sudah diceritakan sedikit konteks dialognya. Misalnya Akila membujuk kakeknya untuk bisa meneropong lewat observatorium utama Boscha misalnya itu udah ada em, konteks dialognya, tapi detail dialognya itu belum dituliskan, nanti dituliskannya di skenario. Nah, skenario ini juga ada banyak draft ya. Jadi kita mulai dari draft 1, revisi lagi, draft 2, revisi lagi sampai akhirnya final draft. Nah, sebelum saya masuk ke tema utama hari ini, sebenarnya hari ini saya pengen mengulas mendalam tentang yang namanya premis. Ada hal yang mungkin harus kita pahami bareng-bareng bahwa film itu sebetulnya dibentuk dengan 2 unsur utama. Yang pertama itu unsur naratif, dan yang kedua itu unsur sinematik. Jadi kalau unsur naratif itu cerita ya, jadi storytellingnya. Bagaimana cerita itu um, mengalir dari menit pertama sampai akhir film. Ada cerita yang dinikmati sama penonton. Nah, unsur sinematik itu uh, elemen-elemen yang mendukung
penceritaan itu. Misalkan bagaimana sih karakter itu muncul gitu. Misalnya kalau Batman, dia akan muncul dengan kostum Batman-nya yang hitam dan pakai topeng itu. Terus dia juga punya punya mobil yang khas banget ya, mobilnya Batman yang itu semua orang tuh mengenali dia itu Batman gitu. Kemudian juga didukung juga dengan kameranya yang teknik kamera yang bisa apa ya, membangkitkan emosi tertentu gitu. Terus juga didukung juga dengan musik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang mendukung untuk penceritaan itu disebut dengan unsur sinematik. Nah, unsur sinematiknya itu sebetulnya harusnya yang lebih banyak bisa kebayang soal itu, sinematik itu adalah sutradara. Makanya sutradara dilibatkan di awal ketika penulisan skenario supaya sutradara punya banyak masukan tentang unsur-unsur sinematik yang ada dalam skenario dalam film gitu, dalam film. Nah, bahkan skenario kadang tidak terlalu detail tentang tentang bakal seperti apa. Maksudnya skenario juga tidak akan eh membahas misalnya nanti kameranya bakal close up, nanti kameranya bakalan dolly in, dolly out itu nggak ada dalam skenario. Skenario hanya memberikan gambaran umum aja, yang itu nanti silakan diputusin sama sutradara dan semua tim bakalan seperti apa gitu. Penampakannya ketika nanti sudah jadi film. Nah, penulis skenario sebetulnya itu banyak berkutat pertama kali itu dalam unsur naratif. Jadi dia harus yakin dulu bahwa cerita yang mau dibawain sama film ini tuh adalah cerita yang kuat, cerita yang menarik, dan cerita yang penting gitu untuk diwujudkan ke dalam film gitu. Dan sebetulnya em, cerita sendiri itu adalah produk budaya yang mungkin paling tua gitu. Jadi sebelum adanya film, kita mungkin kalau di Indonesia ada wayang ya. Tapi sebelum wayang juga orang sudah mendongeng dengan berbagai macam bentuk. Terus bahkan di kitab suci juga di Al-Quran juga itu isinya penuh dengan cerita gitu. Jadi unsur cerita ini memang sudah lama dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Nah, untuk bisa menceritakan, untuk bisa membuat sebuah cerita yang kuat, kita harus yakin dulu bahwa inti ceritanya memang sudah kuat. Nah, inti cerita itu yang disebut dengan premis gitu. Cerita tidak bisa lepas dari elemen-elemen pembentuknya. Nah, premis ini ada beberapa elemen yang memang harus ada dalam sebuah cerita. Ketika ada elemennya yang tidak ada, maka ceritanya tidak bisa dibilang cerita gitu. Jadi elemen ini memang mesti ada agar si ceritanya bisa disebut sebagai cerita. Semua elemen itu terangkum dalam satu dua kalimat yang kita sebut premis, atau kalau bahasa jualannya logline, tapi bahasa kita sebagai penulis skenario ya ini premis. Premis akan menjadi tulang punggung skenario, menjadi acuan untuk tahapan penulisan skenario berikutnya, mulai dari sinopsis, outline, hingga skenario. Nah, apa sih sebetulnya premis itu? Saya coba merangkum dalam satu kalimat ini. Jadi, premis itu adalah rumusan kalimat tentang siapa yang amat menginginkan sesuatu, lalu berupaya mencapainya dengan cara tertentu, namun dalam upayanya dia harus menghadapi kesulitan. Sederhananya gimana ya? Nah, mungkin dari film yang kemarin udah kita tonton, misalnya yang zombie, ada yang bisa menceritakannya nggak dalam satu kalimat? Yang judulnya Kargo ya, yang tentang zombie. Ada yang mau coba? Yang Mungkin ini perjuangan seorang ayah gitu untuk menyelamatkan bayinya ya. Iya, boleh ya. coba di diulang lagi, Bu.
seorang ayah gimana? Ya, perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan bayinya dari istrinya, istrinya tertular kalau nggak salah ya. Betul, ya. Tertular kayak gitu. Ya udah, gimana caranya? eh Sepertinya ayahnya itu tertular atau enggak gimana? Tapi ya menyelamatkan. Tapi gimana tuh ya? Rumus rumusan premisnya ya. Oke, mungkin rumusannya kan karakternya adalah seorang ayah Oh iya. yang baru saja kehilangan istrinya karena terkena wabah zombie ya. Mm-mm. Nah, tujuannya memang betul dia ingin menyelamatkan bayinya, anaknya, dengan cara membawa bayinya itu ke tempat aman, ya kan? Dengan cara. Namun dalam upayanya dia harus mengalami. Namun dia sendiri sebetulnya sudah terkena Virus uh, ya. ya terkena virus dan itu bisa membahayakan bayinya sendiri, gitu. Nah, jadi akhirnya di film Kargo itu kita tahu bahwa film Kargo secara cerita, secara naratif sudah memenuhi semua elemen dalam premis gitu. Dan bahkan itu premisnya kuat sekali. Jadi memang ada 4 pertanyaan. Jadi sebelum kita menyusun si premis ini, sebelum kita mulai nulis cerita yang panjang lebar itu, jadi sinopsis, terus jadi skenario, kita mulai dulu aja dengan 4 pertanyaan ini. Gitu. 4 pertanyaan yang harus dijawab itu, yang pertama, siapa karakter utama di dalam ceritamu, yaitu latar belakangnya. Terus, apa sih yang amat dia inginkan, yaitu tujuan karakter tersebut dalam cerita ini. Bagaimana cara karakter utamamu mencapai tujuannya. Nah, harus ada cara untuk mencapai tujuan supaya si ceritanya bergerak gitu. Misalnya gini, misalnya dari contoh film Kargo tadi ya, uh, oke ada bapak yang sudah istrinya baru saja meninggal kena wabah zombie, terus dia harus menyelamatkan anaknya gitu. Tapi terus nggak ada metodenya nih, nggak tahu cara untuk menyelamatkannya gimana ya. Ceritanya kayak berhenti aja gitu. Dia ya udah dia kayak kebingungan, terus nggak tahu mau ngapain. Ibaratnya kayak gitu. Jadi metode itu juga harus ada dalam sebuah premis dan di dalam film Kargo metodenya adalah dengan membawa anaknya ke daerah yang masih aman gitu. Sepanjang cerita apa yang menghalanginya saat berupaya mencapai tujuan yaitu konflik tadi ya. Nah, di film Kargo konflik utamanya ya adalah diri dia sendiri yang itu udah kena wabah dan dalam waktu dekat dia akan berubah menjadi zombie dan tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Gitu. Tapi kemudian kan dia ada metode lain ya, selain dia mengantar anaknya ke tempat yang aman, dia juga memproteksi bayinya dari bahaya dia sendiri sampai dia ngikat tangannya sendiri gitu kan. Terus dia taruh organ tubuh di depan itu emang agak ngeri ya, tapi dia taruh organ tubuh di depan kepalanya supaya dia bisa berjalan dengan fokus gitu kan, nggak ngeliat ke belakang tapi dia fokusnya ke biar dia tetap berjalan gitu ketika dia sudah berubah jadi zombie. Nah, kita dari 4 elemen ini, karakter, tujuan, metode, dan konflik, saya coba akan ulas satu persatu. Yang pertama, karakter. Karakter, ini banyak pertanyaan kayak gini. Karakter utama itu boleh nggak sih 2 orang? Nah, sebetulnya ketika kita nonton film, itu tuh kemampuan penonton untuk mengikuti mengikuti salah satu karakter aja itu udah uh, apa ya? uh, apa butuh konsentrasi ya, butuh konsentrasi untuk bisa memahami perjalanan satu karakter. Nah, apa jadinya kalau kita bikin itu 2 atau 3 karakter? Jadi sebetulnya sebaiknya karakter utama itu ya memang 1 orang. Jadi karakter utama adalah tokoh yang nanti akan menjadi penggerak utama cerita. Penonton itu akan melihat cerita itu melalui sudut pandang mereka gitu, melalui sudut pandang si karakter utama ini. Atau dengan kata lain kisah mereka yang kita ikutin. Nah, ini ada contohnya di film Toy Story, kita akan mengikuti kisahnya Woody. Woody yang ingin Woody yang ingin Woody yang ingin menyelamatkan si Buzz Lightyear yang sebetulnya musuh bebuyutan dia.
musuh bebuyutan dia, tapi dia tahu kalau majikannya atau pemilik mainan si Andy itu sangat sayang sama si Buzz gitu. Jadi dia ingin bertanggung jawab dengan kesalahannya dengan menyelamatkan si Buzz Lightyear. Terus di film Ikro, Ikro My Universe atau Ikro Petualangan Meraih Bintang tuh karakter utamanya penonton tuh akan mengikuti ceritanya si Akila. Di Ikro pertama penonton akan mengikuti ceritanya Akila yang ingin meneropong Pluto, tapi dia harus bisa belajar ngaji dulu. Nah, di cerita Ikro kedua, kita harus ikutin ceritanya Akila yang pengen banget memenangkan hadiah untuk bisa ke wahana antariksa. Tapi untuk itu dia harus membuat vlog yang di dalam vlognya dia harus melibatkan seorang astronot yang uh, sepertinya tertutup dan tidak suka dengan dia gitu. Nah, ini di film HP Dinas. HP Dinas, ini film yang saya kirim kemarin. Itu karakter utamanya si E-Boy. E-Boy yang pengen ngegame sama teman-temannya, tapi dia nggak punya smartphone. Nah, untuk itu dia pengen coba pinjam HP dinas ayahnya yang baru terpilih jadi ketua RW. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ada satu karakter utama yang penonton tuh ikuti gitu ceritanya. Terus, nah ini karakter dalam film itu harus tidak sempurna atau disebut dengan flow. Nah, ketidaksempurnaan itu yang membuat si karakter itu menjadi manusia. Seperti kita sendiri, semua manusia kan tidak sempurna ya. Kita sering banget dengar semua manusia tidak sempurna. Nah, begitupun ketika kita membuat sebuah karakter, kita harus membuat karakter yang tidak sempurna. Dia ada kelemahannya, ada cacatnya. Menambahkan pelemahan atau flaw pada karakter itu dapat menjadikan karakternya lebih realistis sehingga membuat audiens mudah terkoneksi. Semakin besar flow karakter kamu, audiens akan semakin tertarik untuk mengikuti perjalanan cerita karaktermu. Nah, di film zombie itu udah jelas-jelas karakternya penuh dengan kelemahan. Dia baru, film Film Cargo itu, dia baru kena gigit zombie, ya kan? Dia baru kena wabah zombie. Jadi, dalam waktu dekat, dia itu akan berubah menjadi zombie dan bisa mencelakakan anaknya sendiri. Itu flow-nya gede banget gitu. Atau film apa ya kita yang lain. Nah, ini mungkin salah satu karakter utama yang flow-nya banyak banget ya. Ada yang semua pada tahu ya, Doraemon. Ada yang bisa tebak siapa karakter utama dari Doraemon? Nobita? Nobita, Nobita betul. ya? Betul, betul. Nobita. Jadi, walaupun judulnya Doraemon, tapi sebetulnya penonton tuh mengikuti karakternya Nobita. Dan dia memang karakter yang diciptakan dengan penuh dengan kekurangan gitu. Coba kita sebut kekurangannya banyak banget ya, kayak susah nangkep pelajaran, udah gitu licik lagi, licik, cengeng, terus dia lemah lagi kan, kalau lawan Giant tuh pasti dia kalah. Terus dia juga nggak kaya-kaya amat, jadi kalau misalkan dia ketemu Suneo tuh pasti dia kayak pengen punya mainannya Suneo gitu. Dia iri lah sama Suneo dan kekayaannya Suneo. Jadi uh, di Doraemon tuh di-create karakter Nobita yang penuh dengan kelemahan, tapi dengan itulah akhirnya uh, penulis skenario-nya bisa apa namanya bisa merangkai banyak sekali episode Doraemon ya, mulai dari apa serialnya kan, serial yang di TV itu, yang mulai dari komiknya, terus dikembangin lagi jadi layar lebar, belum yang film kayak apa um, ada macam-macam tuh petualangan petualangan Doraemon kemana kayak gitu. Tapi sebetulnya core dari si cerita ini tuh tetap Nobita dan kelemahannya, dan si Doraemon itu sebetulnya ingin membantu supaya Nobita bisa berubah gitu di kemudian hari untuk tidak seburuk itulah. Nah, ini untuk karakter HP Dinas ya. Karakter HP Dinas itu adalah E-Boy, anak SMP.
Dia sulit berbaur dengan teman-temannya karena nggak punya smartphone. Dan dia adalah anak dari seorang warga yang baru menjabat sebagai ketua RW di lingkungannya. Gitu, di contoh karakternya. Nah, terus ini elemen kedua dalam premis, yaitu tujuan. Nah, dalam tujuan, itu harus ada hal yang berubah di awal film sama di akhir film gitu. Jadi ada sesuatu yang harus berubah gitu. Tujuan itu. Misalkan kalau di film Kargo berarti anaknya di situasi tidak aman, maka anaknya harus berada di situasi aman. Dia harus menyelamatkan anaknya. Di film yang alternatif map, tujuannya dari yang dia disalahkan, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin membuktikan bahwa dia tidak salah gitu. Dia dianggap salah, tujuannya dia ingin membuktikan bahwa dia tidak salah. Nah, tujuanlah yang membuat cerita bergerak. Di film, tujuan itu penting untuk harus tangible atau nyata terlihat gitu. Bukan sekedar harapan batin, bukan sesuatu yang apa ya, misalkan gini, tujuannya adalah karakter utama ingin merasa damai. Nah, itu tuh sesuatu yang agak susah diraba sama penonton ketika dia tujuannya merasa damai gitu. Tapi penonton akan paham, oh supaya merasa damai dia harus ngembaliin barang yang pernah dia curi gitu. Oh, jadi tujuannya adalah mengembalikan barang yang pernah dia curi ke pemiliknya. Nah, itu penonton paham, oh, paham kalau tujuannya itu. Nah, ini misalnya ya, tujuannya tuh, nah ini juga membahagiakan orang tua tuh masih sesuatu yang terlalu umum atau sesuatu yang agak susah dipahami sama penonton. Tapi kalau tujuannya misalnya membawa orang tua naik haji gitu, sesuatu yang tangible, oh penonton bisa ngerti. Nah, tujuan karakter, nah ini rumus cerita sih sebetulnya. Tujuan karakter wants biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan karakternya, needs. Jadi disitulah di ending tuh kita melihat si karakternya akhirnya belajar. Biasanya kayak gitu. Setelah tujuan, setelah karakter, tujuan, nah ini yang ketiga adalah metode. Metode kita harus memilih cara karakter utama untuk mencapai tujuannya. Dan metode adalah pilihan penulis demi tercapainya pesan yang ingin disampaikan lewat film. um, Metode itu kan kita bisa pilih banyak ya. Misalkan kalau di HP Dimas, apa namanya, ketika dia pengen ngegame gitu, ya bisa aja metodenya misalnya dia nyolong handphone di toko yang dia lewatin sepulang sekolah, misalnya gitu. Atau misalkan metodenya dia bisa maksa pinjem temennya supaya dia bisa mabar gitu. Atau misalnya bisa aja metodenya dengan cara menabung, terus nanti kita akan lihat sebulan kemudian dia udah bisa beli handphone dan lain sebagainya. Nah, tapi sebagai penulis tuh kita kayak harus milih metode yang pengen dipakai demi tercapainya pesan yang ingin disampaikan. Nah, karena di HP Dinas memang kita pengen bikin film anti korupsi, makanya metode yang dipilih dalam cerita adalah meminjam HP Dinas ayahnya yang ketua RW gitu. Nah, disitulah kita pengen cerita tentang pesan amanah dan lain sebagainya gitu. Yang itu ketika saya lihat komentar dari yang nonton HP Dinas itu emang kayak, wah, andai kalau semua pejabat amanah kayak gini ya, andai kalau mobil dinasnya benar-benar gak boleh dipakai buat urusan lain misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan simbol HP Dinas itu ternyata berhasil nih gitu untuk menyampaikan pesan tentang amanah. Dan konflik adalah halangan yang hadir di sepanjang perjalanan karakter dalam mencapai tujuan. Konflik ya hambatan lah ya. Nah, tanpa konflik tuh gak ada cerita gitu. Kalau misalkan kayak oke, di HP Dimas dia pinjem HP Dinasnya udah gitu sama ayahnya, oh ya udahlah pakai aja, ya udah nggak ada ceritanya gitu. Nah, di sini konfliknya adalah Pak RW, ayahnya Ebo itu orangnya tegas dan sangat menjaga amanah. Disitulah terjadi konflik.
Atau ya tadi ya, jadi di film yang Kargo juga sama, itu apa namanya hambatannya. Oh, di film yang Kargo justru hambatannya datang dari karakternya sendiri, karena si karakternya sudah hampir berubah jadi zombie dan akan mencelakai anaknya. Di film alternatif Matt, guru ini ya melawan seluruh masyarakat rasanya gitu. Karena apa dia mencoba idealis dengan idealisme dia sebagai guru matematika, dan dia merasa ada logika yang salah ketika dia disalahkan gitu. Dia akhirnya melawan dewan guru, semua orang, dia itu konfliknya gede banget yang alternatif math. Nah, setelah kita dapat 4 elemen tadi, baru kita bisa menyusun sebuah premis atau logline. Nah, premis HP Dinas adalah Boy sangat ingin bisa main game online dengan teman-temannya karena selama ini dia selalu tersisih sebagai satu-satunya anak yang belum punya smartphone. Untuk itu, ia ingin meminjam HP dinas yang dititipkan pada ayahnya, sang ketua RW baru yang tegas dan menjaga amanah gitu. Nah, jadi metodenya seperti itu ya. Jadi setelah kita putuskan 4 elemen yang membentuk si premis ini, baru kita susun menjadi 1-2 kalimat yang bisa menceritakan keseluruhan filmnya gitu. Nah, di sini mungkin yang mencolok adalah memang unsur naratifnya dulu nih. Jadi kita ceritanya bener dulu gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Jelas kayaknya udah. Saya mau nanya soal itu, Pak. Boleh. Eh, karakter tuh harus punya kekurangan ya, tidak sempurna. Itu sesuatu yang baru atau sejak dari dulu skenario itu harus begitu ya? Karena kayaknya kalau lihat film Superman tahun 80 sama film Superman tahun 2000-an tuh beda ya. Superman dulu 50 tahun lalu itu kayaknya Superman yang benar-benar manusia sempurna gitu. Kayak nggak ada kekurangannya gitu. Nah, Nah, mungkin ya kira-kira gitu. Apa itu apakah sesuatu yang baru atau memang sudah rumus dari dulu gitu? walaupun sebetulnya kalau kita menulis atau kita bikin film kan karena ini karya seni, akhirnya nggak ada yang bener, nggak ada yang salah ya. Cuman memang film lama, saya nggak tahu ya sedulu apa, selama apa, sejadul apa gitu si teori ini ditemukan. Tapi mungkin ada Superman, tapi di film yang lama juga kita sudah nemuin um, formula ini sih Pak. Misalnya saya nonton filmnya uh, Usmar Ismail ya, itu juga Hmm. kayaknya sudah menggunakan, atau misalkan sempat baca novel angkatan Balai Pustaka, eh, Anak Kemenakan, Marah Rusli ya, itu juga kayaknya dia sudah pakai rumus ini gitu, entah disadari atau tidak gitu. Jadi memang si karakternya sudah punya flow duluan gitu. Kalau film yang baru itu mungkin saya belum nonton filmnya, tapi kalau novelnya saya baca, Ayat-Ayat Cinta tuh kayaknya tokohnya sempurna sekali tuh. Nah itu, nah Siapa? buat penonton mungkin ada yang nggak terganggu, tapi kalau penonton seperti saya, saya merasa terganggu ketika saya nonton film Ayat-Ayat Cinta. Eh, apa ya, ngerasanya nama tokohnya Fahri ya, kok Fahrinya kok perfect banget gitu, kok nggak ada celah, terus semua orang suka sama dia kayak gitu. Ya Dan itu sih. itu box Hmm. office juga kan film itu. Ya itu masalah selera ya Pak. Tapi ketika kita kembaliin lagi gitu, kalau ketika kita nonton film kan kita seperti mencari sosok yang bisa mewakili diri kita gitu. Nah, karena manusia itu tidak sempurna, maka dengan adanya karakter yang tidak sempurna itu, penonton lebih gampang untuk di apa ke hook gitu. Penonton akan lebih gampang untuk relate dengan, anak sekarang bilangnya relate lah ya, relate dengan cerita yang disampaikan. Itu Oke. pasti ada kelemahannya, dan kalau di breakdown gitu ya si karakter itu pasti ada tuh kelebihan, kekurangan itu pasti ada. Terus
belief, apa yang dia percayai itu juga ada. Mbak nanya dong, jadi pengen nanya. Boleh. Ada nggak sih rumusnya membuat karakter atau penokohan tokoh utama gitu? Misalnya menentukan wataknya dulu gitu, terus lagi nanti dia gaya komunikasinya gimana, introvert atau ekstrovert, terus learning stylenya, maksudnya, nah apalah kayak gitu. Ada nggak Kalau rumusnya saya, kayak gitu? kalau saya selalu mengawali dengan latar belakang cerita ini. Karena kan setiap cerita tuh ada latar belakangnya dan itu berkaitan dengan latar belakang karakter gitu. Jadi nanti aspek pendukung si karakter ini tuh ada ada impactnya nggak, ada pengaruhnya nggak ke cerita gitu. Misalnya saya awali karakter Eboy dengan anak yang tersisih karena nggak bisa main game online bareng teman-temannya. Karena itu dia jadi pengen main game online. Jadi karakter di sini tuh sama dengan kayak latar belakang yang mengawali ceritanya gitu. Atau misalkan saya mengawali cerita Ikro Petualangan Meraih Bintang dengan ada Akila, anak yang sangat menggandrungi dunia sains, tapi dia tuh malas ngaji. Kelemahan dia tuh di malas ngaji gitu. Nah, dia pengen banget untuk bisa meneropong Pluto lewat observatorium di Boscha eh, dengan apa? Dengan membujuk opanya yang seorang astronom. Tapi ternyata opanya malah mensyaratkan dia harus bisa ngaji dulu supaya dia boleh pakai teropong itu. Gitu. Jadi saya selalu berangkat karakter itu dari latar belakang yang melatar belakangi si ceritanya nanti. Apakah itu ada pengaruhnya atau tidak? Nah, itu harus kita lihat lagi gitu. Nanti kalau misalkan, oke, kita tahu si Eboy ini uh, tersisih karena dia nggak punya handphone. Nah, itu nanti baru kita lengkapin tuh. Eboy anak apa? Anak SD, anak SMP, apa anak SMA? Oh ya udah deh, karena kita pengen gambarin ABG yang emosinya kayaknya lebih dan ABG kan masa-masa bandel gitu. Jadi kita bikin dia ABG. Terus, oh kenapa sih dia nggak punya handphone? Oh ternyata bapaknya tuh sama dia gapnya udah jauh banget. Bapaknya mungkin udah 50-an, dia masih. Jadi ada gap generasi yang cukup jauh, sehingga si bapaknya tuh nggak ngerti kebutuhan anak sekarang gitu. Di tahun itu emang masih banyak ya, sebelum pandemi itu masih banyak anak SMP tuh belum punya smartphone, tapi setelah pandemi semua anak kayak udah pada pakai smartphone gitu. Terus apalagi, oh ibunya ternyata di depan rumah tuh jualan gitu. Jadi selain sebetulnya mau dibikin juga karakternya itu bapaknya itu walaupun dia jadi ketua RW, dia bukan hidup dari ketua RW, dia itu sebetulnya tukang servis elektronik dan jasanya itu nggak membutuhkan handphone, nggak butuh smartphone juga. Orang udah apa namanya, tahu dari mulut ke mulut tentang kemampuan Bapak Pak Hidayat untuk servis elektronik ya kayak gitu. Jadi tapi karena di film pendek kita punya keterbatasan ruang untuk bercerita karena durasi tadi, makanya akhirnya si Pak RW ini ya Pak RW doang gitu. Kita nggak berhasil untuk menceritakan oh bahwa dia juga tukang servis elektronik dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita menentukan sebuah karakter? Pertama, kita harus lihat dulu latar belakang ceritanya. Nanti dari situ mau kita apain si karakter ini, kita poles lagi, kita perdetil lagi, itu silakan gitu. Tapi kita harus pastikan bahwa semuanya itu punya pengaruh ke ceritanya. Gitu. Kalau untuk durasi film pendek 5 sampai 15 menit itu perlu berapa eh, skrip ya atau dialog kayak gitu? Nah, dengan format skenario, jadi gini, ini mungkin Skenario ya. contoh contoh skenario ya, contoh skenario. em, Skenario ini 15 halaman ya, halaman. Tapi memang jadinya sih kalau nggak salah 20 menit ini filmnya. Nah, kita kita menulis skenario tuh memang menggunakan software untuk menulis skenario. Kenapa pakai software itu? Dengan format tertentu, dengan format seperti ini, itu kita udah punya hitungan kurang lebih satu halaman itu mewakili 1 menit.
Jadi kalau kita tulis 14 halaman tuh, kita bisa prediksi durasinya antara 13 mungkin sampai 17 menit lah. Jadi ya nggak benar-benar 1 menit, tapi kurang lebih eh, 1 menit gitu. Satu halaman itu mewakili 1 menit. Seperti Ada itu. satu. Jadi, hmm. Ya. Nah mungkin sampai sini mau kita mau coba simulasi bikin premis gak ya? Nanti nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba tulis premis, terus nanti kita ulas bareng-bareng. Boleh, boleh. Boleh Latihan. ya? Eh, Latihan, saya kasih waktu 10 menit cukup buat menulis premis. 10 menit ya dari sekarang. Jadi mungkin disiapkan dulu Leb- pulpen dan kertasnya. Saya kasih waktu 10 menit. Eh, Silakan. ya, apa itu, Mbak? Tagline-nya apa? Bebas, apa gimana? Bebas, bebas. Oh, bebas. Bebas, jadi acuannya ini ya. Pertama, dibuat dulu 4 pertanyaan ini yang harus dijawab. Kayak menghalanginya. Oke. Nanti terus coba dirangkai menjadi 1-2 kalimat premis. Ini dadakan gini saya bikin premis yang ini aja yang apa namanya? Yang keinget aja saya pernah nulis tentang teman jadi mungkin itu aja yang saya gunakan ya. Boleh, Pak. Soalnya mikir yang baru kayaknya susah dalam waktu 10 menit. Mbak, tolong di apa sih apa premisnya yang Eboy dong buat jadi acuan kita ditampilin.
Udah ada yang selesai? Mungkin mau membacakan premisnya. Halo? Terdengar? Ya, Oh iya, terdengar ya suara saya. ya, ya. Boleh, Pak Bu Rocky mau coba? Boleh. Ini kira eh, tokohnya namanya Rizkan, baru Ya, lulus kuliah dan diterima bekerja di Telkom. iya, Di dia harus menjalani proses penerima proses pendidikan karyawan baru Telkom di Bandung. iya, Pada saat yang sama ayahnya sakit dan perlu perawatan di kota kecil di luar Bandung, jauh di luar Bandung. Jadi konfliknya adalah antara memilih bergabung dengan Telkom, mengikuti proses penerimaan karyawan baru Telkom, atau iya. menemani ayahnya. Itu ininya. Metodenya belum, Pak? Metodenya? Metodenya, sebentar. Eh, da- dari konflik itu dia memilih untuk mendampingi bapaknya. Itu disebut metode bukan ya? Itu sepertinya ending sih. Ending. Eh, Ending, ya. Berarti metodenya, nah itu ya, metode. metodenya apa ya? Ada yang mau memberi komentar dari premis Pak Bu Rocky, seorang anak fresh graduate dan sedang mengikuti training, eh, mengikuti training kerja gitu ya. Ya, proses penerimaan karyawan baru lah ya. Ha-ha. Eh, ingin tetap berbakti, tujuannya Kepada, dia tetap pengen berbakti pada ayahnya kan, ya, pada ayahnya yang jatuh sakit di kampung. ya. Jadi Jadi, metode itu sebenarnya gimana sih? Metode itu harus dia Metode bisa itu, dia satu kesatu gimana? Agar dia bisa nah ya berarti di sini belum ditemukan metodenya. Misalkan, karena metode itu sebetulnya apa yang kita lihat di sepanjang cerita. eh Sini belum kelihatan ya metodenya. Effortnya ya kalau metode itu ya. Ya, Usahanya itu untuk iya, mencapai apa tujuannya. aksi dia yang dia lakukan untuk mencapai apa yang eh, keinginannya apa di sini nggak tahu apa bisa diceritain dia membujuk atasannya atau apa mungkin ya diceritain atau misalkan bela-belain bawa ayahnya ke tempat dia berada gitu dengan cara mengirimkan kerabat atau apa oh ya kayak hal-hal kayak gitu yang itu yang nanti yang akan tujuannya dia. penonton penonton lihat. Oh jadi oh, kayak gitu. Jadi kalau yang saya kepengen ini yang kemarin yang Pak Buruk ini ya, yang soal Palagan. Jadi Iya. berarti kalau Palagan itu berarti kita bisa nggak bicara sekelompok tentara pelajar di zaman agresi Belanda yang Iya. akhirnya mereka berkumpul karena mereka merasa dahulu mereka buta huruf, jadi Mhm. mereka di era kemerdekaan ini ingin mendirikan sekolah gitu loh. Nah, kalau tujuannya kan Tujuannya di mencerdaskan, cer- bisa gitu ya? Nggak harus secara keseluruhan atau per pelaku. sebetulnya gini, kalau secara keseluruhan kita bayangkan misalkan kita nonton film perang gitu ya, Pak. Hmm, Di mana itu misalkan yang kita temuin per tuh tokoh. semua tentara pakai seragam, mungkin pakai coreng-coreng di wajahnya gitu ya. Iya. Nah, penonton itu mungkin agak susah mencari penonton yang memang seneng film perang karena eh, apa namanya? Kadang-kadang kita bingung gitu mau mengikuti tokoh yang mana gitu. Sementara untuk Tokohnya kan mengikuti banyak, sebuah misalnya tokohnya ada beberapa kan, misalnya ada tokoh ya, tokoh tokoh yang ya bisa seniornya sih atau memang berarti ya kita betul. berarti kita Kan harus mau memang ada subplot ya Pak ya. Ada subplot juga ya ya bisa gitu. Tapi kalau terlalu banyak memang misalnya 10 orang gitu atau berapa itu iya. akhirnya kita harus memilih jadinya memilih karakter mana yang tapi tetap sih Nah itu tergantung ya. Jadi ya itu benar tuh tadi misalnya ada 10 orang gitu, berarti kita harus memilih dari 10 orang itu gitu.
tidak Betul, bisa tidak betul. bisa diambil sedikit-sedikit ceritanya satu persatu mereka dalam suatu kesatuan gitu nggak mungkin bisa ya. Secara emosi penonton jadi susah terlibat aja sih. Kalau misalkan Oh, karena terlalu sekelompok, banyak ya, karena terlalu banyak ya, mungkin ya. ya, misalnya kayak ada film perang Saving Private Ryan gitu, Pak. Iya, Steven Spielberg itu kan iya, fokus ke seorang komandan yang ingin mencari, iya, 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 betul. ya, Heeh, mencari ada keluarga Ryan itu kan yang terakhir. iya, Nah, film yang kemarin Batias cerita Dunkirk itu sebetulnya memotret tiga tentara, ada tiga perjuangan sih, tiga perjuangan di darat, di laut dan di udara. Tapi karakter utamanya tetap kita merasa ada satu karakter utama yang di darat. eh yang dianggap menonjol gitu ya mungkin ya. iya, iya, yang sepanjang film kita nggak tahu nama orang itu siapa, tapi secara emosi kita sangat terlibat ke dia gitu. Kita berharap dia selamat sepanjang film Dunkirk gitu. Kayak Hmm, gitu. Walaupun pasti kalau film perang kan kolosal ya, ada ribuan tentara mungkin yang dilibatkan segala macam. Tapi tetap aja ketika nonton kita feeling kita tuh merasa dia selamat dong gitu. Kita merasa pengen dia selamat kayak gitu. Jadi hmm, itu kenapa kata saya coba untuk kalau mau tegas bilang ya dalam premis kalau bisa sih karakter utamanya tetap satu. Walaupun misalnya hmm, nanti ada subplot, misalnya di kayak film Dunkirk itu kan ada dua karakter lainnya ya, ada yang apa angkatan udara juga yang dia di pesawat gitu. Ada juga yang nolongnya itu justru warga yang bawa kapal ke Dunkirk kalau nggak salah. Jadi ada yang lewat laut juga. Emang ada tiga, tapi kita tetap perasaan kita tuh tetap pengen si yang tentara tidak tanpa nama ini nih, tentara tanpa nama dan dia juga kayak eh, nggak ada jabatan lah, dia kayak paling bawah gitu ya. Tapi kita merasa karena sudut pandang dari cerita ini ke dia gitu. Penonton tuh sepanjang film merasa pengen dia yang selamat gitu. Nah, jadi biar eh, biar membawa emosi penonton gitu ya. Jadi tetap harus ada satu betul. tokoh yang harus ditonjolkan gitu ya. Betul, ada tokoh yang itu penonton tuh merasa kita kalau nonton kan gitu ya, aduh dia selamat gak ya, dia berhasil gak ya gitu. Nah itu akan sulit kita dapetin perasaan seperti itu dari penonton ketika kita terlalu Banyak terlalu banyak, banyak kita tidak penokohan ya. fokus. Oh, Semua orang pengen diceritain gitu, tapi penonton bingung, aduh ini sebenarnya ceritanya saya mau ngikutin yang mana ya, kayak gitu Pak. ya deh, ya paham deh. Akhirnya memang harus memilih. Harus memilih ya. Mm-mm. Makanya kenapa kemarin itu ada dalam satu film ada beberapa cerita itu agar setiap tokoh bisa diceritain satu persatu gitu ya. Betul. Tapi mungkin dipotong seperti film pendek gitu. Jadi film pendek tapi mereka berada di universe yang sama Oh, jadi gitu. ada tiga atau empat cerita gitu dalam satu Ya, kesatuan. Jadi ya, setiap cerita itu menokohkan satu orang gitu ya, berarti ya. iya. Tapi nanti di ending mungkin mereka bertemu kayak gitu. Tapi Hmm, tapi secara cerita penonton berhasil tuh kita kita ikat gitu ya untuk mengikuti karakter demi karakter dengan enak gitu. oh, jadi tujuannya gitu ya. Jadi tetap harus Oh, ada tokoh yang ini ya, biar membawa emosi penonton ya. betul, Hmm, Pak. hmm. Ya cukup deh. Aku coba boleh? Boleh. Eh, ini tokohnya Maman. Dia itu anak seorang dari orang tua tunggal yang berprofesi sebagai kulit cuci yang sangat ingin sekolah tinggi agar dia bisa meraih cita-cita seperti idolanya Presiden ketiga Bapak Habibie. Nah, untuk itu dia tuh hidup prihatin. Ya, caranya prihatin itu ya prihatin dia tuh jadi sering puasa. Jadi dari sering puasa terus menggunakan buku tulis bekas untuk buku tulis bekas dan sering meluangkan waktunya membaca di perpustakaan sekolah. Gimana gitu aja sih, apalagi yang kurang. Konfliknya konfliknya apa ya? Ya, karena kan oh konfliknya nggak ketahuan di situ ya.
dia kan dari keterbatasan finansial, tapi dia ingin kuat sekali untuk meraih cita-citanya kayak gitu. Makanya dia hidupnya prihatin kayak gitu. Konfliknya belum Nah, kelihatan. mungkin di sini yang Gimana? mungkin bisa kita lebih fokuskan lagi adalah ininya Bu, tujuannya. Kalau dia di sini kan dia anak SD ya, Ya, anak SD dari dia diasuh sama ibunya yang jadi kuli cuci. oh. eh, Ya terbatas ya kayak gitu kan. ya Jadi yang kuli cuci. eh dia Tujuan pengen dia itu pengen bisa adalah sekolah. sesuatu, hmm, Saya tujuan kan dia udah itu jauh-jauh jauh sekali karena tujuannya mungkin bisa terwujud 30 tahun kemudian gitu ya. eh, Bercita-cita. iya, maksudnya dia pengen sekolahnya tinggi, maksudnya tinggi gitu kan, nggak cuma sekedar sampai Oh, SSD, SMP, SMA enggak, tapi dia pengen tinggi sampai seperti Pak Habibie kayak gitu. Tapi memang sih tujuannya lama ya, ya, nggak nah ketahuan ini. mungkin di sini yang bisa diputuskan di premisnya adalah misalnya gini, dia 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 sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa dari mana gitu, yang untuk itu nilai dia harus sangat bagus misalnya. eh Metodenya gimana ya? Misalnya dia ikut wifi tetangga untuk bisa belajar lebih banyak karena dia butuh internet misal, atau apa ya? Jadi mungkin di sini Tujuan dibikin Heeh. tujuannya itu yang lebih apa ya? Lebih Yang dekat kali ya, betul lebih lebih kerja. lebih ya, sesuatu yang kayaknya tidak mengawang gitu Bu. Jadi penonton bisa, oh ada jalur beasiswa nih untuk misalnya jenjang SMA di Singapura misalnya kayak gitu, Hmm. atau apa gitu. Tapi syaratnya dia harus apa. Maka dia berusaha dengan cara apa, namun tapi di tengah upayanya itu ibunya harus dia harus bantu ibunya juga misalnya jualan misalnya. Jadi eh, kadang-kadang waktu dia belajar harus dia bagi dengan membantu Oh, ibunya kayak gitu. jadi Atau harus apalagi ya? Atau banyak misalkan konfliknya ya. atau konfliknya juga bisa jadi ya tadi dia keterbatasan fasilitas, dia nggak punya buku, nggak punya internet. Nah, ya macam-macam ya harus Heeh. dibedah lagi. Ini masih Oke, oke, oke. masih bisa lebih difokuskan lagi gitu Oke, ceritanya. siap-siap, makasih. Ya. Oh ya, di sini kalau Bu Farah kan guru ya. Iya, saya guru. Mau mau komentarnya dong, film alternatif Math tuh gimana menurut Ibu? Itu sih ngada-ngada banget ya. Orang salah ya Kadang-kadang. salah, salah ya salah aja gitu, nggak usah sampai harus. Jadi Hmm. dia ambil dari beberapa apa angle yang beda supaya itu asal jadi benar. Itu pekerjaannya apa ya pengacara hitam ya. Pengajar itu. Tapi kalau Tapi di sih, dunia pendidikan Indonesia ada mirip-mirip kayak gitu nggak Bu? oh yang ya sih banyak ya viral-viral kasus ya. Tapi bukan Ya, lebih kepada mata pelajaran sih. Tapi seperti apa kayak yang kasus baru-baru ini ya anak SMP tapi dia bukan pelajaran tapi eh, dia pakai mobil nggak boleh sama guru kepala oh sekolahnya ya gitu. ya kan nah itu kan Oh ya, dia dipecat sama menggunakan wali kota. nah itu juga tapi nggak langsung ke pelajaran gitu tapi dia menyalahgunakan aja sih orang tua menyalahgunakan jabatan orang tua itu tapi kalau misalnya yang kayak pelajarannya ini kayaknya baru nggak kayak belum belum deh Belum ya. belum Tapi belum belum tapi sebetulnya apa namanya yang dekat dengan masalah masalah di sekolah gitu, masalah guru adalah itu ya, Bu, mungkin konflik dengan orang tua tuh suka ada aja kan. Misalkan anak ya. ditegor, padahal guru ngerasain negornya nggak terlalu keras, tapi anaknya ngadu, terus macam-macam kayak gitu kayaknya di berita ada tuh ya, Bu. Sebenarnya saya lebih pengen mengulik ini loh. Kok guru jadi sorotan KPK kayak gitu? Kayak ya anti Yang kasus, anti korupsi itu sampai gimana ya? Pokoknya nggak boleh oh, terima itu kan.
orang tua ngasih apa sih cuma ya maksudnya kayak nggak ada kerjaan aja KPK ya. Banyak Oh, ya banyak kok maksud itu ya kasus-kasus korupsi yang gila-gilaan tapi malah guru gitu loh. Eh, orang tua suka ngasih kue lah bangsa berapa lah kue kan kalau kayak gitu. Tapi ya itulah disorot sama KPK. Itu aneh menurut saya. oh ini dari film yang Akses Bu atau yang mana? Yang Ah enggak, ini sebenarnya dari nyata yang saya pengennya kesel banget itu. ah. Oh, KPK kurang kerjaan. oh yang menganggap apa kalau guru dikasih kue tuh semacam gratifikasi gitu ya Bu? Dan dia sedang giat-giatnya gitu. Mereka Oh, gitu. menyoroti sampai dipanggil Hmm. berkali-kali kayak begitu. Oh, Menurut kita tuh aduh, banyak banget korupsi yang mereka gagal untuk menyikapi yang kasus-kasus besar, tapi jadi langsung jadinya biar ada kerjaan mereka jadi ke guru menurut saya kayak gitu. hmm. Aduh, ampun deh ah. Oh gitu. Kayak Oh, Nah, kalau diangkat ke jadi film pendek tapi dengan cara yang indah ya, mungkin bisa iya. gitu. Tanpa Nah, itu bisa tuh, Bu. Coba ditulis, Bu, ini ya, ceritanya. Maksudnya gini, ketika kita mulai dari apa yang kita kuasain, misalkan ah, ibu guru gitu ya, di ah, sebuah sekolah dan lihatlah segala macam problematika pendidikan gitu ya. Ketika ah. kita tuangkan jadi cerita tuh itu bisa jadi sesuatu yang otentik, Bu. Benar. Makanya saya karena di apa kelas ini komposisinya banyak guru terus juga sempat Pak Roni juga pengen bikin film tentang perang. Nah, itu film film Kargo itu Pak sengaja saya kasih untuk kasih gambaran kenapa ya? Film itu menurut saya walaupun tidak memperlihatkan heboh perang gitu, tapi berhasil menghadirkan perasaan mencekam buat Oh iya penonton benar-benar. Iya benar-benar gitu. juga ya. Jadi Iya, kita bisa bisa ke bawah alurnya juga ya tanpa dia iya. bercerita gitu kan. Iya, dan itu tadi ya, dia nggak banyak dialog. Terus sebetulnya kalau hitung secara budget itu terbilang murah filmnya karena Oh, maksudnya kan secara lokasi dia nggak harus apa ya, lokasinya bisa di mana aja ya, kayaknya kayak semak-semak kayak gitu atau apa. Tapi secara cerita karena kuat gitu, karena penonton tuh terbawa. Aduh, dia mau emosi nyelamatin. ya Iya, anaknya. saya waktu nonton itu nangis Pak, waktu nonton Kargo Oh, itu. Karena ya mungkin karena ibu ya tahu iya. rasanya ada anak gitu. Terenyuh, wah hebat banget ya dalam waktu 7 menit dia bisa membawa emosi saya nyampe endingnya tuh nangis gitu, ikut nangis di film Kargo itu gitu. Jadi buat bikin film perang ternyata nggak melulu harus Dar der ya itu dor juga gitu ya. semacam perang ya, Iya, perang dengan dar wabah der gitu. dor lah. Iya betul. Ya betul, tapi kita udah bisa menghadirkan berbagai emosi gitu, mencekam segala macam gitu. Nah, terus yang alternatif Matt, kenapa contohin di sini gitu? Karena kok kayaknya walaupun berbeda ya masalah, mungkin itu di Amerika apa yang mereka kritik mungkin tentang kebebasan berpendapat atau apa gitu ya, sampai sesuatu yang udah jelas logis aja gitu, matematika udah ada basicnya, mereka masih bisa bantah gitu dan bahkan si guru ini nyampe diperkarakan gitu kan. Ya. Mungkin film itu kritiknya tentang itu kali ya, tentang kebebasan yang kebablasan itu di Amerika kayak gitu. Tapi di Indonesia juga mungkin ada masalah-masalah konflik dengan orang tua yang banyak gitu, sekolah dengan orang tua yang itu mungkin kalau mau diangkat menarik mungkin ya. Ya itu sih, coba kasih referensinya yang kira-kira dekat aja. sebelum kasus kepala sekolah di mana para Bu Mulih ini kan ada Iya. kasus anak anak dari polisi yang oh polisinya iya. protes gitu kan. Itu kan lebih ya itu sebenarnya mirip dengan alternatif met, artinya bukan soal pelajaran tapi orang tua merasa lebih tahu soal pendidikan dibandingkan guru kan gitu. Kasus yang mana Pak? Coba di Saya lupa tapi ada ah, anak polisi dikena apa ya tegur atau sanksi dari sekolah, terus oh. polisinya marah-marah dan bahkan minta ganti rugi ke gurunya Oh sampai yang itu ganti juga rugi tuh ya. puluhan juta itu. Kira-kira belum sampai setahun lalu kasusnya. Hmm. Saya lupa di daerah mana. Walaupun akhirnya karena diviralkan oleh itu jadi ya selesai lah akhirnya. Tapi ya sebelum viralnya begitu. Iya, iya Apa betul tuh pernah pernah dengar tuh. Disuruh ganti rugi kan gurunya kalau nggak salah ya. ya
ganti Oh, rugi puluhan juta, apa ratusan iya juta itu. betul. Karena viral akhirnya nggak jadi tuh dimintain uangnya sama si orang tua murid itu kan. Iya. Jadi Hmm. tapi pesannya sama dengan alternatif meta tadi bahwa eh, ada kasus di mana orang tua merasa lebih tahu atau lebih benar dibandingkan lembaga pendidikan gitu, dibandingkan sekolah. Iya. Nah, ini Mas Gilang belum kedengeran nih, mungkin mau coba untuk mengajukan premis biar kita ulas bareng. Halo, Mas Gilang, Pak Gilang. Oke, kita masih ada waktu berapa menit lagi ya? Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Saya mau tanya itu soal Hmm. emosi penonton, apakah sudah diperkirakan ketika skenario ditulis atau masih sering terjadi emosi penonton tuh terjadi di luar perkiraan skenario yang ditulis. Tadi seperti tadi film apa Dunkirk ya. Iya, Penonton kan pengen satu tokoh ini selamat, itu sudah diperkirakan ketika naskah ditulis atau gimana ya? harusnya secara garis besar sudah. eh Ya mungkin ini resep lagi ya, resep untuk membuat premis yang kuat. Jadi semakin si karakter utama itu sulit untuk mencapai tujuannya, semakin penonton tuh nggak percaya bahwa dia berhasil, maka si premis itu semakin kuat gitu. Nah, perkara nanti respon penonton seperti apa, emang kita nggak bisa kontrol sih. Kayak misalnya film Sore ya, film Sore ada yang nonton di sini, yang kemarin lumayan ya film love story sih, tapi ada fantasinya. Nah, Nah, itu tuh kebagi dua sih, kebagi dua. Ada yang beranggapan bahwa si apa namanya, wah terharu ya, kebawa dengan perjuangan si Sore itu untuk bisa bikin suaminya jadi lebih baik. Ada yang komentarnya kayak gitu. Ada yang bilang juga, ih kok kayaknya nggak logis ya si Sore kok berjuang sebegitunya, kayaknya itu terlalu lebay. Ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi akhirnya eh, respon penonton sih kita nggak bisa kontrol, tapi yang jelas si rumusan tadi ya, rumusan premis bahwa semakin sulit karakter itu mencapai tujuannya, maka filmnya akan semakin menarik, maka filmnya akan semakin emosional dan penonton akan semakin terbawa, itu mungkin itu rumus yang bisa kita pegang gitu sebagai penulis skenario. Tapi kalau respon penonton memang nggak akan bisa kita atur. Ada nah satu mumpung contoh film-film yang saya nontonnya sampai nahan napas ya. Kalau nggak salah sih ini juga masuk Oscar. Em, Menang apa film terbaik atau apa ya? Judulnya The Revenant. Judulnya The Revenant. Yang mainnya Leonardo DiCaprio. Jadi di ceritanya tuh dia tuh ingin menyelamatkan anaknya dari serangan musuh ya. Jadi ada dalam situasi perang gitulah di sebuah hutan. Nah, 10 menit pertama si karakter utamanya itu digigit beruang sampai sampai kena sarafnya dan membuat dia lumpuh total. Itu tuh kayak di 10 menit pertama gitu. Sementara filmnya tuh akan berjalan sampai 90 menit. Nah, kebayangkan betapa beratnya seorang yang lumpuh, yang sudah lumpuh itu untuk bisa eh, menyelamatkan anaknya dari musuh, musuh dalam perang itu di sebuah hutan. Nah, seperti itu sih mungkin jadi kayak kita nggak bisa pastiin penonton tuh akan benar-benar terbawa secara emosional atau tidak, tapi kita bisa pastikan bahwa cerita yang kita tulis itu punya premis yang kuat gitu. mumpung ngomongin ngomongin film sore ya, Ya, saya mau tanya, kalau bagi penonton tuh tokoh utamanya siapa? Yang perempuan atau yang si sore atau yang laki-laki? Sore. Sore ya? Karakter utamanya sorenya. Bukan si laki-laki siapa? Namanya Jonathan. Jonathan, ya. Pak Buroke sudah nonton ya, Pak ya? Ya, baru sekali jadi mungkin
Sebenarnya itu mungkin perlu ditonton 2-3 kali kali ya. Kalau mau studi Mungkin iya. kasus film. Iya. Hmm. Tapi Oh kan itu memang secara premis sudah kuat gitu, bagaimana beratnya Sore ini bisa mengubah suaminya yang padahal dia tahu ada beberapa hal dalam aturan time travel itu yang nggak bisa dia ubah juga kan, walaupun dia tuh apa ada 3 hal yang cuman 3 hal yang bisa diubah ya, tapi dia tidak bisa mengubah takdir kayak gitu. Dia pengennya suaminya nggak mati, tapi eh ya itu nggak mungkin dia ubah gitu kan takdir bahwa suaminya nanti mati itu. Secara itu premis bukannya itu sudah ya. kuat. Bukannya pesannya itu sebenarnya cuma mau kampanye anti rokok itu tuh dikemas dengan cerita ruwet seperti itu. Kayaknya lebih besar dari itu sih, Pak. Lebih Kan besar, siapa tahu nggak sekedar kampanye anti rokok. kan sebenarnya pesan utamanya cuma kampanye anti rokok terus dibikin cerita yang rumit gitu, kompleks. Tapi kalau kita lihat latar belakang pembuatnya kan yang di Lawrence memang punya bapak yang kecanduan rokok, ya. Terus juga bapaknya itu ninggalin keluarganya, iya gitu. Jadi mungkin filmmaker memang sering banget membuat film itu jadi sesuatu yang personal buat dia gitu. Hmm. Ya suka-suka dia sih mau mau mengutarakan apa ya. Jangan-jangan maksud saya gini, jangan-jangan kita tuh punya isu sederhana, tapi karena kreatif bisa dibuat cerita yang apa ya, jadi sebuah film gitu. Padahal sebenarnya pesannya yang ingin disampaikan sederhana aja. Bisa jadi, Pak. Sebenarnya gini, ketika kadang-kadang gini, kita punya pengen berpesan apa gitu ya. Tapi setelah kita nulis skenario, itu tuh jadi berkembang dan mungkin pesan yang akan kita sampaikan tuh jadi sedikit berubah dari yang awal kita niatkan gitu. Itu sering banget terjadi gitu dalam proses development. Hmm. Jadi kalau di development, alih-alih kita sudah yakin dengan pesan apa yang mau kita sampaikan, mending kalau menurut saya kita fokus dulu untuk membuat cerita yang kuat. Iya juga sih betul tuh ceritanya harus kuat dulu ya. Betul. Iya. Mhm. Saya mau kasih contoh yang sederhana seperti tadi ya, film story yang secara bercanda saya bilang itu sebenarnya kampanye anti rokok. Hmm. Jules Verne itu kan pernah nulis novel keliling dunia dalam 80 hari. Mm-mm. Menurut saya dia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ada yang namanya garis tanggal internasional. Kalau kita melalui dengan cara bergerak dari barat ke timur, kita seolah ketambahan hari. Tapi kalau kita bergerak sebaliknya, kita seolah akan kehilangan 1 hari. Gitu. Nah, jadi itu premisnya. Kemudian oleh Jules Verne itu dibuat jadi cerita yang menarik lah. Iya. Si tokohnya dikira buronan, menyelamatkan Hmm. perempuan India dari apa? Waktu itu di India kalau suami mati, perempuan harus ikut mati kan gitu. Hmm. Ya, tapi sebenarnya pesannya cuma itu, sesederhana itu mau menceritakan ini loh, yang namanya garis tanggal internasional kan gitu. Hmm. Makanya jangan-jangan saya pikir itu si film sore juga gitu, sebenarnya pengen ngomong hal sederhana aja. Jadi nontonnya harus nggak boleh sekali ya. Harus 2 kali gitu biar biar lebih ini gitu. Nggak. Itu gimana tadi kan? Tadi lo bilang harus. Film sore karena secara alur mungkin sedikit rumit ya, karena dia kan ada time loop gitu, dia mengulang-ulang waktu yang sama beratus kali gitu. Eh, Emang editingnya juga rumit banget. Ya mungkin kalau kita pengen nemuin hal lain gitu, pas pertama nonton belum dapet, mungkin kita harus kedua kali nonton baru kita dapet mungkin gitu ya. Udah ada Film di sore. Netflix belum sih? Belum ada ya itu ya? Belum, filmnya Belum. masih tayang di Malaysia soalnya dia kayak masih Oh masih tayang, tapi di Indonesia udah di nggak ada kan? Malaysia. Di Udah nggak. Masih keliling dulu mungkin Asia oh, Tenggara ya, sore. hebat juga film itu ya. Oh, itu dapat info di Jakarta masih ada satu layar, Pak, katanya. Oh di mana di Sore. mana di mana? Bisa bisa cari ya, nggak tahu ya. Oh oh masih ada ya? Nah, mungkin antara XX1 mungkin ya. Iya XX1. iya iya iya. Kalau mau jadi pengamat film, nonton film 2 kali.
Pertama nonton sebagai penonton, kedua nonton sebagai pengamat. Hmm. Enggak, saya juga biasanya sering nonton, cuman nih kelewat betul yang sore nih. Kelewat. Cukup viral ya Pak di media sosial sore itu, sama apa kayak quote-quote yang ada di film itu tuh banyak beredar di Instagram gitu. Oh, Mm-mm. harus nonton tuh kalau gitu. Kita Iya, lihat. coba dikejar Pak, mungkin masih bisa di Jakarta. Oke, ada lagi yang mau ditanyain tentang ya hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat gambaran ya tentang bagaimana merancang sebuah skenario yang itu diawalinya dengan merancang ceritanya dulu gitu. Nanti kalau urusan skenarionya lebih detail lagi masalah lain, tapi kita harus tahu dulu nih inti cerita dari sesuatu yang mau kita sampaikan ke penonton gitu. Dan mungkin walaupun bukan akan jadi penulis, tapi sutradara dan produser juga harus bisa membedah itu gitu, membedah si premis ini udah cukup baik gak ya. Jadi kalau bilang menarik, dia produser dan sutradara harus bisa mengungkapkan kenapa ini menarik atau bagaimana caranya untuk jadi lebih menarik dan seterusnya kayak gitu. Jadi bagi saya sih materi premis ini penting banget diketahui untuk semua ketiga elemen apa triangle system ini ya. Mulai dari sutradara, produser semuanya harus paham betul tentang merumuskan premis yang kuat gitu. Iya, karena kalau ceritanya kuat tentunya lebih lebih bagus ya. Berarti kan bisa memancing emosi penonton gitu ya. Dan bisa Ya, juga menarik banyak penonton nantinya kalau dijual ya kan. betul. Dan cerita yang kuat kadang tidak selalu harus berbudget besar itu juga. Jadi Oh, betul nggak betul. apa ya, nggak mesti film yang bagus itu berawal dari budget yang besar dulu gitu. Tapi bisa aja dari cerita yang kuat ternyata budgetnya nggak harus sebesar itu, tapi bisa jadi film yang menarik gitu. Semua berawal Iya. dari inti ceritanya dulu. Hmm. Nah, itu memang harus harus digodok benar ya kalau itu ya berarti harus. Betul. Ya, Betul. makasih Pak Asia. Ya mungkin itu aja kelas hari ini. Boleh satu lagi nggak, Mbak? Boleh. Tadi kan bahas sih ya, kayak saya menarik, pengen banget tanya tahu. Menulis skenario ternyata ada softwarenya ya. Softwarenya apa ya? Softwarenya saya chat aja ya. Ini yang Oke, siap. awal sekali tuh yang free ya, Mm-mm. namanya Trailbee. Oh itu Trailbee. Iya, Trailbee. Coba Oh, coba googling misalnya download Trailbee itu udah bisa free download langsung oke siap siap. buat Windows ya. Oke terima kasih. Oke.